Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Susanti, NIM 18230048, jurusan akuntansi, mata kuliah seminar akuntansi keuangan, dosen pengajar Bapak Febriandi Ananda SEMSIM. Datang lagi ke channel Sisi Susanti. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, subscribe, and share, dan komen. Baiklah, saya akan membahas tentang tren pemodelan ekonomi perusahaan berkelanjutan saat ini, kinerja dan perolehan, tinjauan, dan agenda penelitian. Yang pertama, pembahasan teori yang terkait dengan tema keberlanjutan perusahaan terlibat di banyak organisasi internasional dan dipelajari dari berbagai sudut pandangan, termasuk penentuan seindikator yang tepat. Bagaimanapun perusahaan kontribusi terhadap keberlanjutan masih sulit diukur. Masalah berdasarkan dari perusahaan cek yang tidak lihat di Faraday yang menyatakan keberlanjutan, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang membutuhkan penanggungan mereka yang sebenarnya berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa empiris tentang keberlanjutan perusahaan atas dasar SFA sejauh ini di perusahaan cek tidak ada. Untuk pengukuran dan pengolahan keberlanjutan, model SFA dapat berdasarkan konsep. Namun, bahkan penulisannya sadar bahwa SFA model tidak cukup. Apakah nilai perusahaan berkelanjutan? Yang kedua, kasus yang dibahas sesuai tema. Bagaimana merancang, menerapkan, dan memvalidasi model pengukuran kinerja dan berkelanjutan perusahaan atau CPS tidak dapat menggunakan analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi atau PSST yang diperkenalkan dan diperkembangkan. Dapat menggabungkannya dengan trends, weaknesses, analisis peluang dan ancaman untuk mengidentifikasikan keadaan CPS saat ini pengukuran. Keadaan penelitian saat ini, metode pemodelan CPS didasarkan 3 pilar utama landasan teori, yaitu 1. Model pengukuran SPA penyertaan indikator kinerja LSTM. 2. Model DEA untuk penilaian efektivitas. 3. Kinerja perusahaan. 3. Objek penelitian atau sampel penelitian. Di bidang ekonomi, jaringan saraf pada digunakan untuk keuntungan sebagai model pengambilan keputusan. Sebagai utama, kita mungkin berurusan dengan tugas klasifikasi, prediksi, dan perkiraan. Di antara tugas klasifikasi, kita mungkin menemukan misalnya evaluasi situasi keuangan perusahaan, finansial, akses jaringan saraf. Model yang dirakit memungkinkan kita untuk mengevaluasi situasi tanpa menyederhanakan dan jaringan saraf, termasuk aplikasi ekonomi dan lainnya yang diperkenalkan konteks dan tren. 4. Teknik analisis data. Metode optimasi dari metode pengambilan keputusan multi kriteria yang milik metode DEA didasarkan pada model Farrell untuk mengukur efektivitas unit dengan suatu input dan suatu output, yang telah dimodifikasi dan diperluas oleh Charnes. DEA berdasarkan pada teknik estimasi fungsi produksi program linear, didasarkan pada fakta bahwa untuk masalah tersebut terdapat serangkaian opsi yang diisikan yang terdiri dari semua kemungkinan atau dapat diterima kombinasi input atau output. Untuk proses pengambilan keputusan adalah sangat penting pendekatan sistem untuk pemecahan masalah. Teori sistem, analisis sistem adalah pendekatan penting lainnya yang berasal dari dekomposisi terhadap subsistem dan elemen berkaitan dengan transformasi input output, yaitu sistem pada perilaku sifat-sifat sistem. Yang 5. Hasil penelitian. Banyak kontribusi luar biasa untuk penelitian tentang kinerja keberlanjutan perusahaan pengukuran dengan dilakukan penggunaannya memungkinkan perusahaan untuk secara efektif dan cepat memecahkan masalah pengambilan keputusan. Dengan demikian, untuk membuat manajemen mereka lebih efektif. Kondisi yang diperlakukan adalah bagaimana bahwa data historis dapat yang diberikan situasi tersedia. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.